Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah ilmu aswad. Dan pada diskusi pagi ini izinkan kami kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Andika Silmi, Muhammad Askawil dan Firdaus, dan saya sendiri Nadia Nurul Fatihah Effendi, untuk menyampaikan materi yang berjudul jeda. Saya akan membahas pengertian jeda atau persendian dan jenis-jenis jeda atau persendian. Nah, pengertian jeda atau persendian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jeda adalah diam sebentar di antara dua kegiatan. Itu pengertian jeda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun pengertian jeda menurut salah satu ahli, menurut Umar, ya, saya ambil menurut Umar. Pengertian jeda menurut Umar yaitu diam sebentar di antara kata-kata atau di antara beberapa suku kata di dalam sebuah ucapan dengan tujuan untuk menunjukkan terhadap kedudukan akhir lafaz. Nah, jadi jeda dapat kita simpulkan di sini. Jeda adalah perhentian yang menandai batas minimal, batas terminal, intonasi kalimat. Sedangkan sendi adalah peralihan dari satu bunyi ke bunyi yang lain dengan terdapat perhentian sejenak. Jadi jeda atau persendian ini berkenaan dengan hentinya arus bunyi dalam arus ujaran. Jadi disebut jeda itu karena adanya hentian itu. Dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan dengan segmen ujaran. Ada beberapa penamaan lain tentang jeda, yaitu kayak fasril, intikol, dan sakta. Ini yang dikemukakan oleh para peneliti ilmu bunyi. Ya, para peneliti ilmu bunyi. Jadi jeda dapat dikatakan intikol atau perpindahan. Jeda juga dapat dikatakan fasril atau pemisah. Dan jeda juga dapat dikatakan sakta atau diam sebentar. Nah, jeda disebut fasril atau sakta itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa jeda itu merupakan bagian dari diamnya suara di dalam ucapan. Adapun ketika jeda disebut intikol atau perpindahan karena tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa jeda merupakan bagian dari diamnya suara di dalam ucapan dalam satu waktu yang sama. Nah, itu penamaan lain dari kata jeda. Lanjut ke jenis-jenis jeda atau persendian. Menurut sifatnya, jeda itu dibagi menjadi dua, yaitu jeda yang bersifat tertutup dan jeda yang bersifat terbuka. Nah, jeda yang bersifat tertutup yaitu terletak antara potongan masuknya kalimat dan menunjukkan bunyi. Jadi masuknya kalimat, masuknya potongan kalimat atau yang menunjukkan bunyi. Adapun yang kedua yaitu jeda bersifat terbuka. Kalau jeda bersifat terbuka adalah jeda yang terletak di antara kalimat, ungkapan, atau jumlah. Nah, di sini juga ada macam-macam jeda. Macam-macam jeda dibagi menjadi dua. Ada jeda yang final dan jeda yang non-final. Jeda final yaitu perhentian di akhir kalimat dan menandai intonasi berakhir. Adapun jeda yang non-final yaitu perhentian di tengah kalimat yang menandai frase tertentu. Jadi bedanya, kalau jeda final itu jeda yang perhentiannya menandakan intonasi berakhir. Kalau jeda yang non final ya belum menandakan berakhir. Nah, di sini menurut Samsuri, jeda dapat dibedakan atas 4 jenis atau 4 sendi. Yaitu yang pertama sendi tambah. Sendi tambah ini adalah jeda yang berada di antara dua suku kata. Yang kedua ada jeda
sendi tunggal. Sendi tunggal ini adalah jeda yang berada di antara dua kata dalam frasa. Yang ketiga, ada sendi rangkap, yakni jeda yang berada di antara dua fungsi unsur klausa atau kalimat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada sendi kepang rangkap. Sendi kepang rangkap ini yakni jeda yang berada sebelum dan sesudah tuturan sebagai tanda diawali dan diakhiri tuturan. Nah, sendi kepang rangkap yang berposisi di akhir tuturan biasanya disertai dengan nada turun atau nada naik. Nah, itulah beberapa jenis jeda atau persendian. Selanjutnya, fungsi jeda bahasa dan pembahasan yang lainnya akan dibahas oleh Muhammad Andika Silmi dan Muhammad Aska Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berkaitan dengan ilmu aswad, yang mana tadi telah dipaparkan sebelumnya oleh saudari Nadian yang berkaitan dengan pengertian dari jeda. Tadi telah disinggung bahwasanya jeda merupakan adalah waktu berhenti pada dua kegiatan atau waktu berhenti sebentar di antara dua kegiatan. Itu pengertian dari KBBI ya. Nah, lanjut kita akan memaparkan tentang fungsi jeda bahasa. Nah, jeda ini sendiri mempunyai fungsi ya dalam bahasa. Apa fungsi dari jeda tersebut? Nah, fungsi jeda itu adalah untuk memisahkan makna. Dengan makna letaknya jeda di antara kumpulan kalimat dalam kedudukannya yang berbeda-beda. Nah, jeda ini juga bisa merubah suatu makna dari satu kalimat ya apabila kita memberikannya jeda. Karena pada dasarnya apabila kita membacanya dengan jeda, maka kedepannya itu konteksnya sudah berbeda lagi kalimatnya. Bahkan bisa menjadi dalam satu kalimat menjadi dua kalimat karena kita membacanya dengan jeda. Nah, contoh bahwasanya di sini ada contohnya ya dari buku ini. Yang pertama itu kalimat jadalaka. Nah, apabila kita mengucapkannya jadalaka, maka yang dimaksud adalah nakosyaka atau bermusyawarah, berdiskusi dalam suatu perdebatan. Nah, tapi berbeda lagi halnya apabila kita membacanya jadalaka. Nah, ini merupakan artinya bisa berubah karena jada sendiri merupakan adalah kebaikan yang diambil dari alfat judi, itu kedermawanan. Terus laka yang mengartikan untuk kamu. Nah, maka apabila kita membacanya jada laka, maka khairul laka. Nah, kebaikan untukmu. Nah, di sini sudah kelihatan ya perbedaannya apabila kita menggunakan jeda dalam sebuah kalimat pembacaannya. Nah, ini sesuai konteks saja sebenarnya. Nah, lalu yang kedua ada kalimat kalamatsni. Nah, di sini juga saya kurang paham ya apabila contoh yang kedua karena dalam buku ini ditulis artinya sama aja gitu. Telah menceritakan kepadaku juga telah melafalkan kepadaku, kan sama-sama telah berbicara kepadaku juga sebenarnya. Cuman kita nanti bisa diskusikan lagi bersama-sama ya teman-teman. Apabila ada yang sudah mengerti mungkin nanti bisa dijelaskan. Nah, lalu yang ketiga itu dahibatun. Nah, apabila membacanya dahibatun, maka bermakna dari isim fa'il dahibun, muannasnya dahibah. Nah, tapi berbeda lagi apabila kita membacanya dahibatun. Nah, ini akan maknanya menjadi ahlu habahu atau seseorang yang suka memberi. Nah, di sini sudah kelihatan juga ya dari dahibatun terus hibatun. Nah, ini sudah berbeda lagi maknanya. Lalu yang contoh yang keempat yaitu adalah surat Al-Fatihah ayat kedua yang berlafalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, apabila kita membaca ayat ini tanpa jeda ya, maka Rabbil Alamin yaitu kan masih menyambung pada Alhamdulillah. Nah, maka konteksnya si Robbi ini kedudukannya itu menjadi sebuah badal atau menjadi sebagai badal. Tapi apabila kita membacanya dengan jeda ya, Alhamdulillah Rabbul Alamin. Nah, maka si Robnya ini, kedudukan Robbunnya ini bukan badal lagi, melainkan yaitu sebagai naat.
Nah, maka menjadi rofa ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bacanya langsung alhamdulillahirabbil alamin, ini menjadi badal, tadi kasrohkan. Tapi apabila dikasih jeda alhamdulillah rabbul alamin, nah itu menjadi rofa ya. Nah, lanjut yang kelima, ada dalam surat Ali Imran ayat ke-7 yang berlafalkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, apabila kita membaca ayat ini tanpa jeda gitu ya, maka ini akan bermakna Allah mengetahui hal yang sama dan juga orang-orang yang mendalami pengetahuan. Tapi apabila kita membacanya dengan jeda, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, maka akan bermakna tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata. Nah, lanjut ke konteks yang selanjutnya, warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Nah, ini sudah beda lagi konteksnya. Kenapa? Karena sudah dikasih jeda, maka tidak tidak masuk terhadap konteks sebelumnya. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang mendalami ilmu itu. Nah, itu konteksnya terhadap kalimat selanjutnya. Nah, lanjut yang keenam, contoh yang keenam. Ada di surat Al-Insan ayat ke-18. Aina fiha tusamma salsabila. Nah, di sini apabila kalimat salsabilanya ya yang kita ambil, apabila kita membacanya salsabila, nah, maka akan bermakna surga. Nah, bahasa Indonesia surga artinya. Tapi apabila kita membacanya salsabila, nah ini sudah menjadi beda lagi maknanya, karena sal itu kan merupakan kalau dalam bahasa Arab itu fi'il amr, sal, atau yang berarti kan bertanya, tanyalah. Nah, lalu selanjutnya sabila. Nah, sabilun itu kan artinya jalan. Nah, ini sudah beda lagi kan konteks apa artinya, maka jeda ini sangat mempengaruhi sekali gitu dalam sebuah kalimat atau dalam memberikan konteks dalam sebuah kalimat itu. Kita tujuannya apa. Nah, ini jeda ini sangat berfungsi sekali. Lalu yang ketujuh, nah di sini karena tidak ada pengertiannya ya. Lalu lanjut ke yang ke-8. Ada dalam surat Al-Anfal ayat ke-80 yang berlafalkan إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Nah, dalam ayat ini apabila kita membacanya tanpa jeda, maka ini akan bermakna bahwasanya malaikat memukul wajah dan dubur orang-orang kafir. Nah, beda halnya apabila kita membacanya dengan jeda ya. Dengan jeda. إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Nah, ini kan sudah maksudnya konteks yang pertama apa, yang kedua juga sudah membahas apa gitu. Maka berbeda artinya, maka artinya bahwasanya malaikat memukul dirinya sendiri, wajah dan dubur ya. Nah, karena kenapa orang-orang kafirnya tidak termasuk dalam makna ini? Ya karena tadi sudah diberi jeda, nah, maka konteksnya sudah berbeda gitu. Lalu lanjut ke yang nomor 9. Ada di sini kalimatnya mudirotul madrasal jadidah. Nah, apabila kita membacanya mudiroh al madrasah al jadidah, apabila kita membacanya mudiroh al madrasatul jadidah, maka yang al-jadidahnya ini mensifati kepada madrasahnya, bukan kepada mudirohnya. Tapi apabila kita membacanya mudirul madrasah al-jadidah, nah maka al-jadidahnya ini bermaknakan atau mensifati dari mudirohnya tadi. Nah, di sini kan sangat kelihatan jelas ya bahwasanya fungsi jeda itu sangat bermakna sekali dalam sebuah kalimat. Dalam kalimat ini saja mudiroh al-madrasah al-jadidah, apabila kita membacanya mudiroh al-madrasah al-jadidah, yang jadinya itu bukan mudirohnya tapi madrasahnya, karena kita bacanya mudiroh al-madrasah al-jadidah.
Tapi kalau misalkan kita bacanya Mudiratul Madrasah Al-Jadidah. Nah, apabila kita membacanya Al-Jadidahnya dikasih jeda, maka jadidahnya ini konteksnya terhadap mudirohnya tadi. Lanjut yang ke 10 yaitu di sini ada lafalnya Thoriqul Motor Al-Jadid. Nah, apabila kita ini sama ya seperti tadi, apabila kita membacanya Thoriq Al-Motor Al-Jadid. Nah, maka yang baru itu bukan toriknya tapi al-matornya. Matorun atau apa? Yang artinya motor itu bandara ya. Bandara. Maka yang baru itu adalah motornya. Torik al-motorul jadid. Nah, tapi kalau misalkan kita membacanya torikul motor al-jadid. Nah, maka al-jadidnya ini bukan ke bandaranya tapi ke torik. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya adapun pengertian jeda itu ya menurut Kamal Bashar. Nah, bahwasanya beliau mengatakan jeda yang lebih baik yang dinamai dengan saktah dan ditandai dengan koma. Sebagaimana yang saya ketahui ya bahwasanya saktah itu kan merupakan ada dalam pelajaran ilmu tajwid ya kan, atau yang berartikan berhenti sejenak tanpa bernapas. Dan setahu saya pun saktah itu dalam Al-Quran hanya pada tempat-tempat tertentu, atau yang saya ketahui ada di 4 tempat atau 4 ayat dalam Al-Quran. Nah, tetapi karena kita bukan membahas tentang ilmu tajwid, melainkan kita membahas tentang ilmu aswad. Nah, maka di sini Kamal Bashar berpendapat bahwasanya sebagai jeda yang lebih baik itu dinamai saktah atau ditandai dengan koma. Nah, dan Kamal Bashar pun memberi ketentuannya sebagai berikut. Nah, nomor 1, jeda berada di jumlah syartiyah dan torofnya syarat dan jawab. Nah, maka kata Kamal Bashar ini ketentuannya salah satunya yaitu jedanya berada di jumlah syartiyah. Ada syarat, ada jawabnya. Nah, contohnya sebagai dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Nah, di sini yang kasih jeda ketika wa may yattaqillaha koma yaj'al lahu makhrajan. Nah, itu. Lanjut yang kedua yaitu jeda berada di kalimat dengan tautan berikut. Yang pertama ulama, yang kedua lau, yang ketiga laula. Nah, sini ada contoh-contohnya ya. Yang contoh pertama, kullama dakhala 'alaiha zakariyal mihrab. Nah, koma, jeda, wajada indaha rizqa, dan lain sebagainya. Lalu ketentuan yang ketiga yaitu jeda berada di antara na'at dan man'ut. Seperti dalam kalimat marartu bi Muhammadin at-tawil. Nah, itu. Lalu ketentuan yang keempat, jeda berada di dalam mubtada dan khobar apabila keduanya makrifat. Khususnya apabila khobar yang kemakrifatannya menunjukkan kepada janji atau kesempurnaan dan mubtada dari isim isyarah. Nah, jadi mubtadanya isim isyarah, terus khobarnya makrifat ya. Contohnya seperti dalam buku Dzalika Al-Kitabul la raiba fihi. Tuh. Lalu yang kelima, jeda berada sebelum bal dan lakin. Nah, di sini ada contohnya ya, sami tuma yaqulun walakinni ghairu mutaakkid. Sami tuma yaqulun walakinni ghairu mutaakkid. Nah, ini ketentuan-ketentuan jeda menurut Kamal Bashar. Dan yang terakhir, yang keenam, jeda berada setelah al-qaul dan turunnya sebagaimana firman Allah qala. Nah, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, jadi ringkasannya ya bahwasanya menurut Kamal Bashar ini ketentuan penempatan jeda itu atau jeda itu lebih baik dikatakan saktah. Nah, ketentuannya menurut Kamal Bashar ini ada 6 ketentuan. Yang pertama bahwasanya tadi harus dalam jeda di jumlah syartiyah dan ada jawabnya. Lalu yang kedua
jeda setelah kalimat ada kulama, lau dan laula. Dan yang ketiga jeda di antara naat dan man'ut. Lalu yang keempat jeda berada di mubtada dan khobar. Nah, apabila keduanya makrifat, dan lebih baik apabila mubtadanya dari isim isyarah, lalu khobarnya makrifat. Lalu yang kelima jeda berada pada sebelum bal dan walakin, seperti contoh tadi ya. Jadi ketika ada kalimat walakin, nah sebelumnya jeda, harus ada jeda, itu menurut ketentuan Kamal Bashar. Lalu yang keenam jeda setelah al-qaul dan turunannya dari sebuah kalimat itu. Ya, ada kola, jeda dulu baru selanjutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga Bashar menambahkan bahwasanya jeda juga bisa terjadi sebelum dua huruf. Nah, yang pertama yaitu fa jawab, yang kedua lam jawab. Nah, lam jawab ini dari lau atau laula. Nah, kita di sini banyak sekali ya contohnya, kita ambil salah satunya aja dari fa jawab. Nah, contoh yang pertama wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini jeda ketika sebelum fa jawab, karena fa ini jawaban dari wa iyam saska bi khairin. Nah, maka itu kelanjutannya atau jawabannya fa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Lalu adapun dari lam jawab syartiyah atau jeda terletak pada sebelum pada dua keadaan. Nah, yaitu yang tadi seperti saya sebutkan ada lau dan laula. Nah, yang pertama lau. Nah, walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Nah, lau lau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Nah, yang pertama kan konteksnya jawab dari jawaban lam jawab syartiyah dari kata lau. Nah, lau. Lalu yang kedua apabila menggunakan adat syarat laula. Nah, adat syaratnya laula berarti ketika kalimat laula dan setelah kalimatnya itu maka ada lam jawab syartiyah ini sebelumnya dikasih koma atau jeda. Laula kitabum minallahi sabaq. Nah, koma jeda lamasakum fima khudtum adzabun azim. Nah, seperti itu. Nah, ini kan bahwasanya lam jawab syartiyah ini merupakan jawaban dari adat syarat laula, dan tadi yang sebelumnya itu lamnya itu jawab dari adat syarat lau. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan fonologi prosodi terhadap jeda. Sebelumnya pengertian sedikit dulu ya tentang fonologi, bahwasanya fonologi itu adalah kan sebuah cabang dari ilmu bunyi, dan prosode itu adalah ilmu yang mempelajari irama, intonasi dalam bicara dan penekanan. Nah, jadi ini tuh adalah sebuah pandangan cabang ilmu bunyi terhadap jeda ini. Nah, adapun fonologi prosodi itu sendiri itu yang artinya adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Nah, atau untuk lebih menjelaskan pada arti dari sebuah makna kalimat yang dituturkan. Seperti itu. Nah, dalam fonologi prosodi ini jeda itu sangatlah penting untuk dipelajari ya, karena pada dasarnya atau pada hakikatnya karena fonologi prosodi tersebut merupakan adalah satu bunyi suprasegmental atau suatu yang menyertai bunyi segmental. Nah, fonologi prosodi membahas tentang bunyi segmental yang pada pokok-pokok prosodinya diungkap mengenai bunyi suprasegmental, terutama jeda. Nah, itu. Nah, fonologi prosodi terdiri dari satuan-satuan fonematis berupa unsur-unsur segmental, yaitu konsonan, vokal. Sedangkan satuan prosodi berupa ciri-ciri atau sifat-sifat struktur yang lebih panjang daripada suatu segmen tunggal. Nah,
Aliran London atau biasa juga disebut fonologi prosodi. Nah, jadi aliran London itu adalah fonologi prosodi tapi bahasa lainnya gitu. Suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Arti pada pokok tataran fonetis tersebut yaitu berupa unsur-unsur segmental. Adapun pokok-pokok prosodi tersebut terbagi atas 3 macam. Nah, pokok-pokok prosodi terbagi menjadi 3, yaitu prosodi menyangkut gabungan fonem, struktur kata, dan struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu menyangkut gabungan fonem, struktur kata, struktur suku kata, lalu gabungan konsonan, kedua, dan yang ketiga itu gabungan vokal. Nah, prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda, artinya jeda atau persendian mempunyai hubungan erat dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Mengapa disebut jeda? Ini karena di tempat pemberhentian itulah terjadi persambungan antara segmen yang satu dengan segmen yang lainnya. Nah, itu. Nah, jeda ini bersifat penuh dan dapat juga bersifat sementara. Sedangkan sendi biasanya dibedakan adanya sendi dalam atau sendi luar. Sendi dalam menunjukkan batas yang lebih besar dari segmen silabel. Nah, dalam hal ini biasanya dibedakan. Nah, yang pertama, jeda antara kata dalam frase diberi tanda berupa garis miring tunggal. 1 garis miring tunggalnya. Nah, yang kedua, jeda dalam frase jeda antara frase dalam klausa diberi tanda berupa garis miring ganda atau 2 garis miringnya. Lalu yang ketiga, jeda antara kalimat dalam wacana diberi tanda berupa silang ganda. Seperti itu ya. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa dalam bahasa Arab sangat penting karena tekanan dan jeda itu dapat mengubah makna kalimat. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, jeda ini sangat penting untuk menentukan sebuah konteks atau ya konteks sebuah kalimat dalam tuturan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, selanjutnya, prosodi yang relasi fonetisnya melampaui yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Nah, selanjutnya ada jeda dalam bahasa Arab tulis. Nah, sebagaimana yang selalu tadi saya paparkan, yaitu ya jedanya dalam bentuk lisan. Nah, sekarang jeda dalam bahasa Arab tulis. Sebagaimana pembahasan dari latar belakang bahwa penggunaan jeda dalam bahasa Arab lisan lebih mudah diterapkan daripada bahasa Arab tulis. Nah, sebagaimana tadi apabila jeda dalam lisan itu sangat mudah ya untuk diaplikasikan. Tetapi dalam secara tulisan ya mungkin kita bisa menggunakan tanda-tanda seperti tanda tanya untuk bertanya, tanda seru untuk melakukan suatu kegiatan untuk merintah, dan titik untuk berhenti, koma untuk jeda. Nah, sedangkan untuk penulisan bunyi suprasegmental yang berupa jeda dalam bahasa Arab itu masih belum jelas. Nah, untuk mengkaji penggunaan jeda dalam bahasa Arab tulis perlu dikaji terlebih dahulu mengenai tanda baca. Tanda baca merupakan bunyi suprasegmental dalam bahasa lisan. Bunyi suprasegmental merupakan fonem karena membedakan makna. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh saudara Aska. Saya akan menjelaskan bagian E, perbedaan cara membaca jeda dalam bahasa Indonesia. Jeda ini lebih fungsional dibandingkan dengan supragmental yang lain. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, anak pejabat yang nakal itu telah dipenjarakan. Sedangkan contoh yang kedua, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Dengan perbedaan jeda yang agak lama antara anak dan pejabat pada kalimat pertama dan antara pejabat yang ada pada kalimat kedua, makna kalimat ini berbeda. Pada kalimat yang pertama, yang nakal adalah pejabatnya, sedangkan pada kalimat kedua, yang nakal adalah anak pejabat. Adapun sendi yang menunjukkan batas antara suku silabel yang satu dengan silabel yang lain. Sandi dalam oni yang menjadi batas silabel biasanya diberi tanda tambah. Contoh, am tambah bil. Lalu
lam tambah pu, pe tambah la tambah sa tambah na. Sendi luar yang menunjukkan batas yang lebih besar dari segmental silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan. Yang pertama, jeda antara kata dalam frase diberi tanda berupa garis miring tunggal. Jadi garis miringnya cuma satu. Yang kedua, jeda antar frase dalam klausa biasanya diberi tanda berupa garis miring ganda. Jadi si garis miringnya ada dua. Untuk yang ketiga, jeda antar kalimat dalam wacana biasanya diberi garis silang atau garis pagar. Silabel adalah suatu ritmis terkecil dalam satu ujaran ataupun runtutan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal atau satu konsonan, bisa juga lebih. Silabel atau suku kata merupakan runtutan bunyi yang paling nyaring. Terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, atau rongga yang lainnya di dalam kepala dan dada. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa tersebut yang disebut fonologi. Fon yang artinya bunyi dan logi artinya ilmu. Objek studi fonologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama fonetik dan fonemik. Untuk fonemik mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Jeda sangatlah penting karena jeda itu dapat mengubah makna kalimat. F. Jeda dalam bahasa Arab. Jeda dalam bahasa Arab erat kaitannya dengan waqaf. Arti waqaf di sini adalah memotong pengucapan pada akhir kata. Bila akhir kata berharokat diwaqafkan dengan sukun, maka dibacanya mati, yakni setiap kata berakhir dengan huruf alif, waw, iya atau huruf ilah. Dengan waqaf ini, sebuah kata biasanya berakhir dengan konsonan. Waqaf untuk akhir setiap kata ini berlaku pula terhadap kata yang telah tersusun menjadi frasa dan kata yang merupakan sebuah akhir kalimat. Apabila huruf akhir dari kata sukun diwaqafkan dengan sukun, hal ini berlaku pula pada kata mu'tal, yakni kata yang huruf akhirnya alif, waw, ya. Contoh dari kata yang berakhiran dengan sukun yakni assalamualaikum. Huruf akhir dari kata tersebut adalah mim sukun. Untuk itu pengwaqafannya dengan mim sukun tersebut. Adapun kata yang berakhir dengan huruf alif, waw, iya, misalnya kata dunia, fatwa, dan makna, pengwaqafannya dengan harakat sebelum huruf tersebut. Jika sebuah kata bertanwin, domah atau kasroh, maka tanwin di akhir kata itu dibuang dan huruf akhirnya disusun atau dihilangkan untuk vokal akhirnya. Contohnya kitabun dan kitaban. Dibaca dengan kitab tanpa un dan tanpa in. Kata di akhir frasa seperti Rasulillahi, maka dibacanya Rasulillah. Kitabullahi, maka dibacanya kitabullah. Kata Allah yang terletak di akhir kalimat, misalnya alhamdulillahi, astagfirullahi, dibaca menjadi alhamdulillah dan astagfirullah. Dengan demikian, suku akhir sebuah kata, frasa, dan kalimat di dalam bahasa Arab selalu berupa konsonan. Kaidah-kaidah tersebut berkaitan dengan isim dan bahasa Arab. Kaidah tersebut berkaitan dengan isim dalam bahasa Arab. Namun, kaidah tersebut juga berlaku bagi fiil. Misalnya, sallallahu alaihi wasallam.
Kata wassalama yang merupakan febra di akhir kalimat tersebut dibaca dengan salam. Jadi disukunkan. Kaidah waqaf untuk ismul manqus yakni isim yang berakhir dengan huruf ya dan harkat sebelumnya kasroh. Seperti kata qadhi. Dalam bahasa Arab, jika ma'rifat dibaca al-qadhi dan jika nakiroh dibaca qadhin. Namun, untuk pembacaan isim manqus yang indefinite ini ada dua kemungkinan untuk pelafalannya, yakni qadin dan qadi. Bacaan kedua inilah yang diikuti dalam pengucapan kata-kata tersebut setelah terserap menjadi bahasa Indonesia. Kaidah waqaf bagi isim maksur, yakni isim yang huruf akhirnya berwujud ya, tanpa titik dan harokat sebelumnya fathah, diwakofkan dengan bacaan fathah. Sebagai contohnya fatwa. Makna yang ditulis dalam bahasa Arab dengan fatwa atau makna dibaca dengan wakof tanpa membaca huruf akhirnya. Jadi asalnya fatwa ya, makna ya, tapi ketika diwakofkan maka dibacanya fatwa dan makna. Kata-kata yang huruf akhirnya ta'ul marbutoh yang biasanya menunjukkan mu'annas. Contohnya kata muslim jika diberi ta'ul marbutoh menjadi muslimah. Lalu mukmin jika ditambah ta'ul marbutoh menjadi mukminah. Untuk kata yang tidak berjenis, tidak berakal ta'ul marbutoh dipakai untuk menunjukkan satuan atau jenis. Misalnya syajar artinya pohon. Jika ditambah ta'ul marbutoh maka menjadi syajaroh. Untuk kata-kata yang ditambah dengan ta'ul marbutoh ada kemungkinan bacaannya dalam bahasa Indonesia, yakni dengan ha atau dengan te. Misalnya nikmat, rahmat, berkah, dan muslimah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.